Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dan Sobat Colenak, bertemu kembali di Celoteh Edukasi Peternak. Kang Dayat. Gimana? Ini Kang Dayat. Ini naon. kita maaf nih, saya pakai baju batik Kang Dayat nih. Keren malah. Wah, tadi tuh ada. Sambil ngopi lah. Iya. Tadi tuh saya halal bihalal Kang Dayat sama. Oh iya ya. Bapak Kepala Kita Badan kan baru Litbang. kepalanya. Nah, tadi ngobrol sama pimpinan kami, Ya. ada Kepala Balai Penelitian Ternak, Ya. Kang Dani. Kita di dunia peternakan nih lagi innalillahi katanya. Apa Pak? Itu PMK. Oh iya, saya bilang. Nah, kita Kang Dayat nih karena kita punya wadah. Bagaimana celotehan kita juga bisa mendidik, bisa mengedukasi tentang betul. PMK ini. PMK itu apanya PMR? Kang Dayat. Jadi PMK. memang ini istilah di peternakan. Ngopi ya? Sok mangga. Istilah di peternakan itu memang ada beberapa yang hampir sama dengan yang dipakai oleh orang lain. Maksudnya gimana? Contoh Iya. PMK bagi dunia peternakan atau subsektor peternakan itu kan nama penyakit. Bener, PMK. PMK itu singkatan dari penyakit mulut dan kuku. Iya. Tapi singkatan PMK juga ternyata dipakai untuk salah satu menteri koordinator. Itu. PMK. Indonesia kan banyak singkatan. Ya makanya ada lagi nih istilah yang sama deh. PKB. PKB ya. Nah, PKB kan nama. kalau di dunia peternakan atau subsektor peternakan itu kan singkatan di pemeriksa kebuntingan. Betul. Tapi ternyata PKB juga dipakai untuk salah satu partai politik. Iya. Ya itulah. Indonesia. Tergantung kita bicara dengan siapa, Betul. baru akan nyambung. Ya kayak kemarin kalau kita ngomong HPT sama orang Tanaman. ya udah nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Kita hijauan pakan ternak, Iya, teman-teman tanaman, hama dan penyakit tanaman. Gini Kang Dani. Iya. Jadi ini secara umum yang saya peroleh informasi. Sekarang alhamdulillah teman-teman Kang Dani dari unsur Litbang Ya. sudah bergerak juga. Kemudian saya terutama dari unsur SDM ya. SDM terus wabil khusus tempat saya bekerja di Balai Latihan Keswan. Nah. Jadi meskipun tidak ada instruksi dari atasan, ya secara pribadi lah saya itu sudah sangat berempati gimana caranya ini informasi ini tentang PMK bisa segera menyebar luas ke teman-teman. Ya boleh dikatakan kalau dokter hewan saya yakin sudah tahu semuanya. Betul. Karena mereka punya asosiasi profesi kan. Betul. Terus teman-teman sarjana peternakan juga sudah tahu semuanya. Jadi PDHI sudah tahu semuanya, ISPI juga sudah tahu semuanya. Ya. Nah ini kita kan umum ya, sasaran kita kan umum, Sobat Tani, Sobat Colenak. Jadi ya ini mudah-mudahan ada teman-teman penyuluh yang mendengarkan, ada praktisi peternakan yang memang memelihara ternak, terutama ini ternak ruminansia Kang Dani. Baik kecil dan besar. Karena informasi yang saya peroleh, mungkin Kang Dani juga pernah memperoleh bahwa penyakit mulut dan kuku ini hanya menyerang ruminansia. Seperti sapi, terus apa lagi ya? Kerbau, terus kambing dan domba. Jadi itu. Jadi kalau untuk ke unggas tidak. Kemudian informasi lagi ini Sobat Tani, Sobat Colenak, bahwa PMK atau penyakit mulut dan kuku ini sudah ditegaskan tidak zoonosis atau non zoonosis. Tidak zoonosis atau non zoonosis berarti tidak menular kepada manusia. Manusia. Jadi Sobat Tani, Sobat Colenak tidak perlu khawatir tentang penyakit ini. Jadi tidak seperti corona nih, tidak seperti COVID ya. Atau di peternakan juga ada yang zoonosis seperti rabies. Betul. Terus dulu flu burung juga pernah. Antrak.
antrak. Nah itu zoonosis. Sempat kita ini ya. Nah, kalau yang PMK ini tidak. Cuma kita perlu waspada karena kalau menyerang ke ternak kita, betul, itu akan ada kerugian secara materi. Nah, ini yang sebetulnya dikhawatirkan, mungkin ya pemerintah juga memikirkan itu. Ketika ada ternak sapi lah katakan yang seperti yang sekarang terjadi ya, khususnya di Jawa Timur ya, dan Aceh. Jawa Timur dan Aceh ya. Itu khawatir karena kalau kita menawar kepada manusia, Pak Menteri Pertanian udah bilang, jangan khawatir dan jangan panik bahwa ini tidak zoonosis dan tidak menular, artinya tidak menular kepada manusia. Tetapi memang penularannya antara ternak itu yang kita khawatirkan. Ya Kang Dayat ya? Itu yang harus waspada. Jadi informasi lagi yang saya peroleh. Oh iya nih, informasi juga Sobat Tani, Sobat Colenak. PMK ini terdeteksi lah oleh teman-teman di peternak, di lapangan lah katakan istilahnya begitu. Ini awal Mei lah. Ya, awal Mei kemarin. Oleh karena itu kita ini buru-buru, saya dengan Kang Dani ingin segera menginformasikan kepada Sobat Tani, Sobat Colenak, khususnya yang peternak ya, maupun teman-teman terutama tenaga teknis Keswan dan teman-teman penyuluh. Iya, penyuluh harus juga yang di lapangan karena yang berhubungan langsung dengan peternak. Betul itu. Itu yang paling. Karena ya tadi seperti kita bicarakan di awal, kerugian ini tidak ke jiwa, tapi ke ekonomi. Karena jadi produknya nih Kang Dani, informasi yang saya peroleh, produk dari ternak yang terkonfirmasi positif PMK itu tidak membahayakan manusia. Tetapi untuk mengamankannya sangat dianjurkan, sangat disarankan produknya seperti susu, daging itu diolah dulu, memperoleh perlakuan panas lah, pemanasan sampai mendidih, insya Allah aman. Insya Allah aman. Nah ini kemarin ada informasi juga Kang Dani. Jadi wilayahnya kan tadi seperti dikatakan oleh Kang Dani kan 2 provinsi nih yang sudah terkonfirmasi terjangkit PMK, yaitu Jawa Timur dan Aceh. Sebagiannya. Nah kita berharap bagi tetangga Aceh, tetangga Jawa Timur, dan wilayah-wilayah yang memang sentra peternakan itu jangan sampai terpapar oleh PMK. Berarti mesti ada langkah-langkah atau yang diwaspadai. Betul. Kepada peternak-peternak yang di luar tadi wilayah yang terjangkit atau terkonfirmasi penyakit PMK. Informasi yang kita peroleh kan Jawa Timur itu 9 kabupaten kota sampai dengan saat ini. Betul. Jadi kemarin tuh ada 5 yang bilang 4 kabupaten sampai 5 kabupaten dan sampai saat ini sudah 9 sampai tadi malam itu sudah 9. Kemudian Provinsi Aceh itu 4 kalau salah ya. 4. Nah, ini nanti udahlah segitu saja, jangan sampai menyebar ke tempat lain. Nah gini Kang Dani, kita diskusikan untuk ya terutama teman-teman penyuluh yang background pendidikannya non peternakan. Nah ini non peternakan, kemudian wilayah kerjanya di situ gitu. Iya betul. Di Jawa Timur atau di tetangganya. Iya betul. Pertama tadi sudah dikatakan oleh Kang Dani, tetap waspada. Waspada itu harus. Tapi jangan panik. Itu yang penting. Ya, jangan panik. Oke. Penyakit PMK ini Kang Dani jadi secara umum kebijakan yang harus katakanlah dilaksanakan oleh teman-teman Sobat Tani, Sobat Colenak, terutama peternak ini. Yang pertama, menahan dulu memasukkan ternak dari wilayah yang sudah terkonfirmasi, ya, menahan dulu lah. Artinya jangan beli ternak, bahasa simpelnya jangan beli ternak, yaitu ruminansia sapi sapi, kambing dan domba di wilayah yang terkonfirmasi. Ya. Jadi ya mau tidak maulah sampai PMK ini terkendali. Terkendali karena informasi juga bahwa PMK ini penyebabnya adalah
virus. Virus. Jadi sama dengan corona. Jadi penyebarannya Teka cepat. tingali, tidak terlihat. Penyebarannya Cepat ya, nanya virus kan penyebaran cepat. Jadi ini informasi juga nih untuk Sobat Tani, Sobat Solenak. Jadi sekarang Kementerian Pertanian melalui kemungkinan tiga aspek lah. Pertama aspek atau katakanlah kalau kita istilahnya eselon ya. betul. Dirjen Peternakan dan Kesehatan sedang bergerak di lapangan untuk penanggulangan, kemudian teman-teman Litbang, teman-teman SDM, semua sedang bergerak. Dan bisa dikatakan juga tidak hanya kita, tidak hanya Kementan, teman-teman Pemda juga pasti bergerak. Pemda, terutama pemerintah daerah di Jawa Timur dan tetangga-tetangganya yang dekat ya, Jawa Tengah dan di wilayah Jawa. Itu sudah bergerak semua Kang Dayat. Harus. Jadi sudah waspada. Jadi semua. harus membatasi pergerakan ternak lah, karena ini mau tidak mau memang jangan sampai merambat ke tempat lain begitu. Ya. Nah itu tadi yang Kang Dayat bilang warning atau waspada kita pertama ditahan dulu membeli ternak dari wilayah. Kemudian ada lagi Kang Dayat. Ini yang sering kita diskusikan. Jadi usaha kita Sobat Tani, Sobat Solenak adalah memperbaiki atau meningkatkan sanitasi, biosecurity yang pernah kita bahas ya. Itu pernah kita bahas. Itu karena itu artinya kalau di kemarin itu protokol kesehatannya ya. Betul. Prokesnya yang terutama sanitasi kandang, sanitasi orangnya sendiri, kemudian alat-alatnya, semua alat-alatnya. Gitu. Itu yang betul-betul harus diperhatikan dari mulai sekarang. Iya. Kan pernah kita bahas. Iya. Jangan itu mentang-mentang sahabat, mentang-mentang saudara, mentang-mentang apalah begitu. Kasih masuk kandang. Masuk kandang begitu saja. Tanpa harus ada sanitasinya atau biosecurity-nya. Karena itu virus tadi. Itu sebetulnya kita kadang-kadang melupakan itu Kang Dayat. Ya. Mohokeun maneh. Maka sebaiknya untuk saat ini teman-teman ya barangkali ada yang lupa. Sekarang kami ingatkan kembali di kandang-kandang atau di lingkungan farmnya, meskipun sederhana, lengkapi dengan instalasi biosecurity. Itu aja. Ya, Sobat Tani, Sobat Solenak. Kemudian ini lagi Kang Tani. Ya. Apa yang diharapkan lagi nih? Ternak-ternak seperti ini mirip seperti perlakuan atau anjuran terhadap kita ketika pandemi. Benar. Jadi meningkatkan imun tubuh ternak. Imun ternak itu harus diperhatikan. Coba kita waktu dianjurkan meningkatkan imun, salah satunya apa? Makan yang enak. Diberikan nutrisi yang lebih bagus. Yang berkualitas lah. Kualitas pakan yang berkualitas itu yang penting. Sehingga imun ternak itu lebih kuat lagi, lebih bagus lagi daya tahannya. Miriplah dengan kita kemarin menghalau virus corona. Jadi apa yang kita lakukan di samping kualitas pakan itu kita juga bisa memberikan makanan tambahan. Betul. Atau feed supplement ya. Feed supplement. Feed supplement. Bukan hanya vitamin, betul. Mineral dan lain-lain. Nah, kita kan waktu corona beli vitamin D, sumber vitamin C, vitamin B, makan buah. Itu dia. Tapi berarti ternak kasih buah boleh? Boleh saja kalau ternaknya mau mas. Kitanya bangkrut. Saya soalnya punya ternak loh, sobat ternak. Saya juga punya domba Kang Dayat. Ya. Jadi itu tadilah minimal diberi vitamin, pakan yang berkualitas, vitamin juga yang saya tahu ya minimal B kompleks. Ya. Yang murah meriah ada lah dijual di toko yang menjual obat-obatan hewan. Betul. Banyak yang ini. Kemudian ini tadi udah dibahas sih sebetulnya, menghindari orang luar masuk ke farm kita. Termasuk biosecurity itu ya? Itu masuk sebetulnya termasuk ke dalam ranah biosecurity ya. Nah ini juga yang perlu juga nih, jangan takut disalahkan oleh
orang lain atau pihak lain. Jadi kalau memang Sobat Tani, Sobat Colenak sudah ada indikasi ternaknya itu terjangkit atau terkonfirmasi ya, atau terpapar PMK, segera melaporkan kepada petugas yang sudah diberi kewenangan. Ya, betul. Itu ya. Nah itu Kang Dhani, jadi ada beberapa lah kita coba pertama tadi tidak memasukkan ternak dari luar yang memang dari wilayah yang terkonfirmasi. Kemudian memperkuat atau meningkatkan sanitasi dan desinfektan, biosecurity, sanitasi kandang, kebersihan orangnya, kebersihan peternaknya, kebersihan ternaknya juga harus diperhatikan. Kemudian imun ternaknya ditingkatkan. Imun ternak ditingkatkan dengan memberikan pakan yang berkualitas, kemudian memberikan feed suplemen, mineral, vitamin dan lain-lain. Terus menghindari orang luar masuk ke farm kita, ya itu tadi jangan mentang-mentang lah, mentang-mentang. Kemudian yang dikurangi lalu lalang ya kalau memang itu posisi kandang atau posisi ternak dekat banyak manusia atau banyak orang yang di sekitar kandang kita. Dan jangan segan-segan, ini nauzubillahi min dzalik, jangan sampai lah. Tapi kalau memang sudah terpapar, segera laporkan untuk segera diambil tindakan. Ya betul, itu penting. Sehingga penanganannya lebih cepat. Betul. Ataukah dia sudah separah apa ternak itu dan jadi pertanyaannya Kang Dayat, kalau kita sudah waspada, ini peternak mesti dikasih tahu nggak bagaimana gejala ternaknya itu? Harus. Kalau udah penyakit mulut dan kuku pasti di mulut dan di kuku itu ya. Nah ini informasi awal nih Kang. Kita ngambil istilah dari nama penyakit saja. Ya. Mulut dan kuku. Nah karena kuku ternak itu pasti berada di bawah. Ya betul. Di bagian kaki depan dan kaki belakang ya. Tidak seperti manusia ada di jari tangan yang posisinya di atas. Nah ini ciri khasnya ada luka yang bersamaan di mulut dan di kuku. Betul. Jadi kalau ternak itu hanya luka di mulut, di kuku tidak, belum tentu PMK. Oh gitu ya. Atau di kuku luka, di mulut tidak ada. Istilahnya luka di ternak itu lesi. Oke. Lesi. Jadi apa ya kalau lesi itu kalau di semacam abses. Nah si abses bahasa Indonesianya yang itu namanya. Ini ya, kadang-kadang ada borok ya. Borok. Kemudian suka ada keluar nanah. Ya. Terinfeksi kan? Iya, betul. Nah, kalau yang di mulut biasanya ya di rongga mulutnya itu yang sering terjadi PMK ini, itu seperti kalau kita tuh kena lendir. Luka sariawan. Jadi keluar lendir apa? Sariawan lah. Sariawan ya ininya. Mungkin bentuk lukanya maksudnya. Bentuk lukanya ya. Bentuk lukanya mirip-mirip sariawan lah gitu ya. Keluar lendir mungkin ya. Kemudian yang gejala yang umum nih Sobat Tani, Sobat Colenak, karena ini penyakit masuk ke dalam tubuh hewan atau tubuh ternak, penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita juga sebagai manusia, ini gejala umum nih. Pasti demam. Tengah demam, ngadeg-deg, gemetar dia. Menggigil Pak. Kalau orang tapi kalau muriang. Jadi memang kalau yang kita peroleh dulu ya waktu kuliah dan kemudian kita dapat baca dari literatur juga bahwa selain tadi gejala yang ditimbulkan selain keluar beberapa ada luka di mulut, kemudian di kuku ada seperti borok ya, abses atau keluar nanah, lendir dan kemudian suhu tubuhnya yang tidak tinggi seperti biasanya. Jadi suhu tubuhnya itu meningkat. Itu demam. Meningkat dari normal lah. Itu yang paling umum yang teman-teman atau peternak yang harus tahu juga gejalanya gitu loh. Dan untuk mengetahui demam di mana panas, kalau kita kan biasanya di leher nih. Ya, orang tua kita. Ya, kalau ke anak-anak untuk di sini mendeteksi panasnya di sini. Kalau di ternak di apa ya? Napas Pak biasanya. Napas kan lebih hangat dari biasanya. Itu ya. Jadi kalau kita nggak bisa gini, tempelkan di depan hidungnya itu. Ya, tuh. Itu bisa dan dia terengah-engahnya terlihat. Ya. Itu kalau ke ternak ya, kalau ke manusia bisa dilihat kali hanya muriang mah, iya. Bisa ngomong, ke ternak mah nggak bisa. Ditanya coba,
Pi, lu gimana lu keadaan lu katanya. Nggak bisa. Jadi mesti kita lihat. Biasa di sini Kang lihat bisa terlepasnya. Jadi telat itu. Ada juga yang mengatakan bisa dipegang di apa sih istilahnya? Kalau kita mah kelek nih. Ya di dekat paha itu ya. Paha bukan sih iya paha. Ya. Atau kaki depan. Yang kalau pasti memang pakai pengukur. Iya pakai suhu. termometer. Nah, jadi kalau dia akan demamnya itu kalau saya baca di literatur ini suhunya meningkat hingga lebih dari 39 sampai 41 derajat Celcius. Itu yang harus. Kemudian gejala lainnya ini mah umum sebetulnya, tapi nanti ada juga yang khusus. Ya. Itu nafsu makannya hampir tidak ada. Betul. Jadi memang berat badan langsung turun, kemudian nafsu makan juga nggak ada. Itu yang Nah, sekarang gini saja lah teman-teman sobat tani sobat Colena. Jika ternak kita nafsu makannya sudah menurun dari normal. Ya. Nah, itu sobat tani sobat Colena ya bukan sedikit harus ada rasa curiga. Betul. Curiga saja karena kewaspadaan tadi ya. Langsung penanganan yang lain lah. Ya, lihat gejala yang lain maksudnya. Tapi dari awal sudah terlihat untuk wah ini sapi saya, kambing saya, domba saya, kerbau saya kok nggak mau makan gitu. Nah, itu harus ada sense of bahasa Inggris nanti. Ya curiga lah. Harus ada worry ya, bukan worry ya. Jadi sehingga kita aware kepada ternaknya. Kemudian Kang Dayat kita juga tadi udah bahas biosecurity. Peternakan sendiri juga harus jaga, mungkin nggak usah pakai alat pelindung yang ini sih. Mungkin kita juga harus waspada. Mungkin kalau pas lagi melihat mulutnya pegang pakai sarung tangan lah. Sarung tangan bukan berarti kita katanya nggak zoonosis, tapi kita ngejaga. Ya, itu kan standar biosecurity. Tapi kita harus ngejaga karena tetap harus pakai sarung tangan kemudian ya. Terutama dapat segera laporkan kepada petugas. Paramedik atau medik veteriner bisa atau dokter hewan yang terdekat. Harus yang penting. Mulai mungkin menurut saya sih untuk saat inilah karena ini ada kasus hukumnya sih ya menurut saya fardu ain. Ya, betul. Fardu ain karena ya tadi kalau dibiarkan ekonomi lah yang berdampak. Betul. Kerugian ekonomi gitu. Pasti itu akan berdampak. Mungkin sehingga nanti kualitas yang daging tadi mungkin jadi wah udah jual aja akhirnya harga daging tidak karuan, kemudian tadi dampak ekonomi yang luar biasa. Ya tadi selain itu tadi ini yang katanya yang spesifik PMK nih lesi atau luka di mulut lidah, kaki dan puting. Puting tuh berarti putingnya juga ya? Iya. Oh karena betul karena kualitas susunya jadi jadi itu kena ya luka di situ. Kemudian hipersalivasi, keluar air liur yang sangat berlebihan. Betul. Berlebihan itu yang salah satu ciri khas tadi. Luka di mulut atau lidah, kaki dan puting, kemudian hipersalivasi atau keluar air liur yang berlebihan. Kemudian karena ada luka di kaki, ini pincang. Betul. Pincang ya, jadi jalan juga. Iya. Kemudian keguguran bagi yang sedang bunting nih, waspada nih teman-teman sobat tani sobat Colenak ya, yang sedang bunting juga harus ditangani dengan serius ya karena ada keguguran. Kemudian ini yang ciri khas lagi ini terjadinya terjadi kematian pada hewan-hewan muda. Ini penting. Tiba-tiba mati ya Pak Kang Lihat ya? Iya. Aduh, pada hewan muda lagi. Cepet nih. Ini tingkat pemaparannya cepat karena virus tadi. Begitu gejala, nggak lama menurun. Karena tadi sangat kombinasi kan gejalanya. Tidak mau makan. Demam. Udah drop itu. Hipersalivasi. Luar biasa. Kemudian pincang, keguguran dan kematian pada umur muda, baik sapi maupun kambing domba pokoknya ya ruminansia lah. Itu Kang Dani ya. Wow, itu mesti waspadai. Jadi waspada tadi banyak. Waspada kalau kita ada tahu PMK di satu wilayah, jangan datangkan ternak dari wilayah tersebut yang terjangkit. Betul. Yang kedua, biosecurity kita harus tingkatkan, sanitasi semuanya, kebersihan kandang dan lain-lain.
Kemudian laporkan ketika ternak itu terjangkit atau terkonfirmasi. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian dari ciri-cirinya itu ada demam. Ciri-ciri yang ternak bergejala demam, kemudian tidak mau makan, berarti nafsu makan berkurang ya. Betul. Kemudian ada luka atau lesi pada mulut, kemudian kaki dan puting. Nah, kemudian ada hipersalivasi, air liur yang banyak sehingga ngacai. Maksud saya itu ngacai. Orang Sunda mah ngacai lendir. Tapi kemudian bukan hokcai. Bukan. Hokcai itu molohok bari ngacai. Kemudian karena di kukunya ada luka, ya. Itu kadang-kadang pincang. Saking sakitnya. Ya. Saking sakitnya. Kemudian kalau pada betina keguguran. Ya, keguguran. Atau apa istilahnya kalau keguguran di peternakan tuh? Tuh lupa. Hah? Gugur menular. Lupa ya saya lupa. Kemudian ada kematian pada hewan umumnya ternak umur muda. Sayang banget kan kalau muda udah meninggal. Ini Kang Dayat, mudah-mudahan ini teman-teman bisa mendengarkan dan melihat dan diwaspadai. Sekali lagi lah, ini khusus untuk episode ini. Ya, spesial. Episode spesial Colenak. Untuk mengendalikan atau mengantisipasi atau mencegah penyakit mulut dan kuku yang disikat dengan PMK, kuncinya waspada tapi jangan panik. Nah, gitu. Waspada, jangan panik. Oke, Kang Dayat. Siap. Ngopi. Oh iya benar. Ini meningkatkan imun. Oh, benar. Nah, imun mah kita mah ini. Imun buat. Baik, Sobat Colenak, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jayalah peternakan Indonesia. Salam peternakan.